Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Berliana dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Alivia Diayu India dari kelas 12 IPA 2. Saya Anissa Mulia Dewi dari 12 IPA 2. Kira-kira 700 tahun lalu, wilayah yang sekarang ini kita sebut Lumajang diperintah oleh Adipati Arya Wiraraja sebagai hadiah dari Raja Majapahit kepada Arya Wiraraja yang telah banyak berjasa kepada Majapahit. Kediaman Arya Wiraraja oleh benteng yang dipakai oleh prajurit kadipaten berlatih keprajuritan, dan saat ini daerah tersebut kita namakan Desa Mbiting. Asal kata Mbiting artinya benteng. Setelah 35 hari Adipati Arya Wiraraja meninggal, daerah Mbiting diserang oleh prajurit Majapahit yang saat itu masyarakat Mbiting tidak mengadakan perlawanan sama sekali. Akhirnya, mereka mengungsi keluar daerah yang mereka anggap aman, diantaranya hutan-hutan kecil di sekitar daerah tersebut. Saat ini daerah hutan itu dinamakan Kebun Arang, sedangkan daerah bendungan yang juga di sekitar hutan tersebut sekarang ini kita sebut dengan Dawuhan Lor. Yang Dawuhan artinya bendungan yang letaknya di sebelah utara desa tersebut. Diceritakan pula bahwa pada saat itu keluarga Empu Nambi, putra Arya Wiraraja, juga terbunuh. Tidak ketinggalan, Demang Ploso pun ikut mengungsi. Demang Ploso adalah Demang yang saat itu hidup di zaman tersebut. Beliau mempunyai abdi kinasi yang sangat setia. Abdi kinasi itulah legenda Selokambang ini ada. Abdi kinasi mencari Demang Ploso yang saat itu berpencar dalam pengungsian. Di rumah Demang Ploso sudah tidak berpenghuni, maka Abdi kinasi hanya bisa mengamankan barang-barang Demang Ploso yang sangat berharga. Dengan memanggul barang tersebut, Abdi kinasi meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan mencari di mana Demang Ploso dan keluarganya mengungsi. Sementara Abdi kinasi belum bertemu dengan tuannya. Dia ingin menitipkan barang yang dibawanya ke tempat yang aman, yakni tempat Empu Teposono di Padepokan. Tepo sendiri memiliki arti yakni topo, sono artinya tempat, Teposono artinya tempat bertapa yang banyak ilmunya. Mereka berunding untuk menyimpan barang dengan janji, jika Abdi kinasi sudah bertemu dengan Demang Ploso, barang itu akan diambil kembali. Bersama Empu Teposono, 5 cantriknya dan Abdi kinasi mencari tempat untuk menyimpan barang tersebut. Di sekat pohon besar di sekitar danau kecil yang ada di daerah itulah mereka akan menyimpan barang tersebut, yang berupa cepu-cepu yang isinya perhiasan berharga. Kebetulan di dekat pohon tersebut ada sebongkah batu besar kerbau. Disitulah mereka akan menyimpannya. Batu itu tidak bisa diangkat meskipun dengan cara apapun, sehingga mereka menyerah dan mengadukan hal tersebut kepada Empu Teposono. Empu Teposono segera memerintahkan supaya mereka menjauhkan diri dari batu besar itu. Sang Empu masuk ke dalam biliknya, mengambil keris aji pameleng dan bersemedi meminta kepada Yang Maha Agung agar batu besar itu bisa terangkat. Berdebar hati mereka menanti apa yang akan terjadi. Tidak lama, terdengarlah suara gemuruh dari dalam batu, dan timbullah lubang kecil dari batu itu. Berjuta-juta pasir tersembur dari lubang tersebut. Empu Teposono menghentikan semedinya dan keluar sambil membawa tongkat gemilingnya, menghampiri batu yang sudah tidak menyemburkan pasir lagi, diikuti para cantrik dan abdi kinasi yang masih berdebar-debar. Tongkat gemiling Empu Teposono dibuat untuk membuat batu besar itu ke tengah danau. Anehnya, batu besar itu dengan ringannya meluncur ke tengah danau. Batu itu terapung-apung tertiup angin. Sedangkan Abdi kinasi dan beberapa cantrik menggali lubang bekas batu itu berada dan menyimpan cepu-cepu itu. Setelah itu, Abdi kinasi meneruskan perjalanannya mencari tuannya ke daerah pengungsian. Puluhan tahun telah berlalu. Empu Teposono telah meninggal. Para cantrik kembali ke rumah masing-masing. Danau kecil tempat batu terapung itu semakin melebar. Batu terapung itu lama-kelamaan habis terguyur oleh air hujan. Tinggallah danau yang sering dikunjungi penduduk digunakan untuk mandi. Dan tempat ini diberi nama Selokambang. Selo artinya batu, kambang artinya terapung. Seperti yang kita ketahui saat ini, bahwa pemandian Selokambang itu tepatnya kurang lebih 7 km sebelah barat Kabupaten Lumajang. Pada saat ini pemandian Selokambang di samping menjadi objek wisata unggulan, sebagai masyarakat juga percaya jika mandi di pemandian Selokambang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit.